Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah musalla Baitul Rahim, Bang Kepri, Mario Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini tentang masalah yang ada di dalam kitab Nasihuddin Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah ibni Alawi al-Haddad. Kitab ini sangatlah bagus. Judulnya Nasihuddin Diniyah, nasihat tentang agama, wal Wasaya Imaniyah, wasiat tentang perkara iman. Wasiat iman. Nasihat tentang agama, wasiat perkara iman, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Al-Wali min Awliyaillah Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, yang di dalamnya ada satu buah masalah, judulnya ulama usu', ulama su' atau ulama yang jahat. Ulama su' jahat. Ada pertanyaan yang terbayang, yang terbenam di otak kita dengan membaca judul ini. Ulama usuk, ulama su', ulama jahat. Berarti ada ya ulama jahat. Bukannya ulama itu baik semuanya. Karena kata Allah dalam Al-Quran kan sudah ada, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja ulama, hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ya, itu ulama yang rabbaniyin, itu ulama-ulama yang betul-betul takut dia kepada Allah. Itu ulama-ulama yang dia mencintai sunnah Nabi, takut dia kepada Allah, tidak takut dia kepada yang lain. Tapi ada ulama yang bertolak belakang dengan ulama yang dimaksud dengan ayat itu, ulama yang dimaksud dari hadis itu. Itulah ulama yang kita sebut dengan ulama usu', ulama su', ulama jahat. Bisakah? Bisa, kenapa tidak? Karena ulama pun juga manusia. Manusia pun juga diliputi oleh syaitan. Ketika manusia itu kalah oleh syaitannya, ketika manusia itu kalah oleh hawa nafsunya, maka ketika itu pula lah manusia itu hina seperti binatang. Ketika itu jugalah manusia itu tak ada guna kehidupan dia di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, yaqul akhufu ma akhafu alaikum munafiq alaihim bil lisan wa qad yatamakkanu mathalu hadzal fajirul munafiqu min man alimal kitabi was sunnah, min ilmil kitabi was sunnah. Ini kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, aku yang paling aku takuti di atas kamu ada. Apa itu? Munafik alimun bil lisan. Seorang munafik mengetahui dia munafik. Munafikun. Munafik, seorang munafik tapi pandai berbicara. Munafik dengan lisan. Berbeda yang ia lihat, berbeda yang ia ucapkan. Yang ia lihat tidak, yang ia ucapkan iya. Yang ia ucapkan tidak, yang ia lihat iya. Ini si munafik. Ini yang paling berbahaya. Dan mereka itu adalah orang-orang munafik. Tapi ingat, mereka itu mengetahui kitab dan mereka itu pun mengetahui sunnah. Fayakunul bala'ul muslimina wal fitnah. Maka kalau sudah banyak orang-orang yang faham ayat, faham hadis Nabi,
tapi mulutnya munafik, maka itu bala dan fitnah di atas kaum muslimin, kata Umar. Wa fi mithlahu, dan pada wa fi mithlihi, dan pada inilah misal ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis? Hadis ini Imam Tirmizi menukilkan, Imam Ahmad juga, hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ana min ghairi dajjal, akhufu alaikum min ad-dajjal. Qila wa ma dhalik ya Rasulullah? Qala ulama usu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takuti di atas diri kamu daripada Dajjal. Aku kepada Dajjal tak begitu takut, tapi aku lebih takut lagi kepada sesuatu yang lebih aku takutkan daripada Dajjal, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu gerangan ya Rasulullah? Apa yang engkau takuti itu ya Rasulullah, lebih engkau takuti di atas kami daripada Dajjal? Kata baginda Nabi, ulama usu, ulama yang jahat. Itu lebih parah daripada Dajjal. Ulama su' lebih jahat daripada Dajjal. Ulama su' lebih munafik lagi daripada Dajjal. Maka baginda Nabi SAW mengistilahkan, mensifatkan mereka dengan yaqra'ul Qur'ana kama unzil. Mereka juga membaca Quran sebagaimana diturunkan. Seperti pengikut-pengikut Dajjal membaca Quran sehingga orang-orang pun banyak mengikuti dia. Padahal Al-Quran itu tak ubah bagian daripada daya dia untuk menarik orang kepadanya. La yatajawaz taraqihim, bahwasanya Al-Quran itu tidak melampaui daripada mulutnya, tidak melampaui daripada tenggorokannya, tapi sebatas itu saja Quran. Dan mereka menggunakan Quran untuk mengelabui, untuk memerangi orang, sebagaimana orang-orang munafik menggunakan untuk membunuh musuhnya. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan, hadis Nabi dalam hadis sahih Imam Ahmad dan Imam Bukhari Muslim daripada Abi Musa Asy'ari, radhiyallahu taala an. Apa kata Nabi? Inna mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathali rayhani yarihuhu tayyib wa ta'muhu mur. Kata Nabi, perumpamaan orang munafik yang membaca Quran. Munafik dia ulama tapi dia ulama, tapi munafik dia orang alim, dia hafal Quran, dia pandai baca Quran, tapi dia munafik, kata Rasulullah. Perumpamaan orang munafik yang membaca Quran itu perumpamaan seperti angin baunya sedap tapi rasanya pahit. Anginnya enak, anginnya indah, ternyata rasa angin tadi pahit. Itulah perumpamaannya. Maka oleh karena itu, hati-hati untuk mencari ilmu. Hati-hatilah berguru kepada ulama. Ulama-ulama yang harus kita tuntun, yang harus kita jadikan sebagai contoh adalah ulama-ulama rabbaniyin. Ulama-ulama yang alim, yang amil. Dia alim karena ilmunya, amil beramal dengan ilmunya, maka dia adalah hamba-hamba Allah. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Laula bi'ilmil ulama lahalakan nas. Kalau tidak ada ulama, maka manusia akan binasa, akan hancur. Tak ubahnya manusia ini seperti hewan. Kambing, boleh kita tengok kambing. Kambiong, lihat doa kambing tadi ulama. Sampai hari ini tak pernah kita mendengar ada ustaz kambing, tak ada. Ada buya di kambing, tak ada kita mendengar. Ketika kambing mati, ada buya kambing yang datang menyelenggarakan jenazah kambing, tak ada. Jenggot ustaz macam kambing, macam jenggot kambing ada. Tapi kalau ustaz kambing, tak ada. Kenapa? Karena dia tak mulia. Kambing tak ada akal. Kambing tak kenal halal haram. Kambing tak kenal dengan malu. Tak kenal. Mana ada kambing yang memakai baju? Mana pula ada kambing yang malu dia ketika dia nak hubungan, kemudian dia tengok, segan kita ni ada manusia. Tak ada. Depan anak, depan semua ya. Karena itulah kambing. Maka manusia, kalau tidak ada ulama, manusia itu pas seperti hewan. Manusia itu hina. Maka alhamdulillah Allah takdirkan ada ulama di kita. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan hidupnya para ulama. Hidupkan kami ya Allah
masih dengan banyak ulama, hidupkankah kami di saat-saat yang seperti itu. Maka hati-hati kita berteman dan bermain dengan ulama-ulama yang ulama yang jahat. Siapa mereka? Mereka yang memiliki rasa iri, hasad, rasa dengki kepada orang lain. Lah ada ketika orang lain nampak mulai maju oleh dia, dia pun merasa ketinggalan rasanya, kemudian iri. Ini ulama usuk. Kemudian apalagi sifat daripada ulama usuk, dia akan menyokong suatu kebatilan, tapi itu daripada pihaknya batil. Padahal dia tahu itu suatu kebatilan, tapi karena menginginkan sesuatu, ia sokong. Dan ketika itu tidak menguntungkan kepadanya, dan dia tidak menyokong dan tidak membantunya, maka inilah ulama usuk. Ulama usuk ini ulama-ulama yang tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab, yang dia suka memecah belah umatnya sendiri, dan mudah dibayar fatwa dan hukum ahkam yang keluar daripada mulutnya. Ini bahaya sekali. Ulama usuk yang tidak punya rasa ikhlas lagi, tak punya rasa redha lagi di dalam dirinya. Maka hati kita, sehingga kalau hati-hati kita, sehingga kita tidak termasuk bagian daripada ulama usuk, ulama yang jahat. Tak ada gunanya peci putih di kepala kita, tak ada gunanya sarban di pundak kita, tak ada gunanya kain sarung, tak ada gunanya rapi, tak ada gunanya bercakap berfaham, bercakap macam berwibawa. Tak ada gunanya kita. Jenggot panjang pun tak ada gunanya kalau masih ada iri, busuk hati di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Mengkaji akhlak ke mana-mana, dibuat kajian tentang akhlak tasawuf, tapi ternyata akhlak dan tasawuf itu belum matang di diri kita. Akhlak tasawuf itu adalah implementasi daripada kehidupan. Ketika kita belajar akhlak, ketika kita belajar tasawuf, praktiknya mana? Praktiknya dalam dunia nyata. Ketika kita berakhlak, maka kita sukses menjadi orang yang berakhlak. Tapi kalau kita saja yang mengukur bahawa diri kita orang yang berakhlak, sedangkan orang lain mengukur kita bukan orang yang berakhlak, maka belum bisa dijadikan itu bagian dari acuan bahawa kita orang yang berakhlak. Maka oleh karena itu, berlindung kita kepada Allah, agar Allah jauhkan kita daripada ulama usuk ini, daripada sifat-sifat ulama usuk. Ya, ciri usuk yang memiliki rasa dendam, masih memiliki rasa iri, rasa dengki, nak masyhur saja. Ini penyakit ulama usuk ini. Banyak para ulama dahulu kala, saya masih ingat itu, salah satu penyakit ulama usuk adalah ingin syuhra, ingin terkenal. Dia saja yang terkenal, orang lain tidak. Ini penyakit yang sangat besar sekali. Maka oleh karena itu, Imam Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad ini sudah menjelaskan di sini bahawa ulama usuk itu adalah ulama yang paling ditakuti Nabi daripada Dajjal. Dajjal tak begitu sekali, tapi ulama usuk berbahaya. Ulama usuk ini dia buat fitnah ke mana-mana. Dia buat fitnah ke sana ke sini. Dia adu domba Muslim dengan Muslim. Maka Nabi lebih khawatir kepada ulama usuk. Kalau Dajjal jelas, Dajjal itu jelas memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda. Tapi ulama usuk ini berbahaya sekali. Kita ke masjid, dia juga ke masjid. Kita baca ayat, dia lebih banyak lagi hafal ayat. Kita baca hadis, dia baca hadis. Dia faham ayat, dia faham ayat. Dia faham tafsir ayat. Maka oleh karena itu Nabi sudah menjelaskan bahawa hati-hatilah dengan ulama usuk ini. Ulama usuk akan membawa manusia kepada kesesatan, membawa manusia kepada jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada ulama usuk ini. Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita daripada ulama usuk ini. Jadi kesimpulan, ulama usuk itu adalah ulama yang paling ditakuti Nabi setelah Dajjal. Sebelum Dajjal, lebih takut Nabi kepada ulama usuk daripada Dajjal. Kemudian ulama usuk ini adalah orang-orang munafik yang mereka juga hafal ayat Al-Quran, mereka juga hafal hadis Nabi SAW. Maka banyak hadis-hadis Nabi kita baca. Dalam kitab Mukhtarul Hadis juga ada itu. Kita lihat di dalam hadis itu ada itu. Kata salah satu daripada daripada hadis Nabi SAW, libasul anbiya wa amaluhu amalul
Nabi paling benci, Allah paling benci kepada seseorang yang libasuhul anbiya wa amaluhu amalul jabbarin. Pakaiannya seperti pakaian Nabi, tapi amalannya seperti amalan orang-orang munafik. Perangainya seperti orang munafik yang pakai iri, pakai dengki kepada saudara muslimnya. Maka pakaian seperti pakaian Nabi, memakai gamis, memakai peci putih, berwibawa, ingin dirinya dihormati oleh orang, dimuliakan oleh orang, ingin jasanya selalu diingat oleh orang, maka hati-hati, Allah benci kepada orang yang seperti ini. Ulama usul, mereka libasuhul anbiya wa amaluhu amalul jabbarin, pakaian seperti pakaian Nabi, tapi perangai seperti orang-orang pendusta. Mudah-mudahan Allah jauhi kita daripada yang seperti ini. Allah berkahi kita, Allah lindungi kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita ini, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.